sudah melewati momen Natal kemarin ya. Natal, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita. Kita boleh merayakan Natal dengan baik sekali. Tapi hari ini masih di dalam momen Natal saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Tidak bosan-bosan ya? Tidak bosan-bosan untuk kita lebih dalam dan lebih dalam kita memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Giki mana miring karena dia harus datang di dunia ini. Kenapa kita harus merayakan Natal dan kenapa memang dia harus datang di dunia ini. Dan hari ini saya menyampaikan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Baik, saya minta satu orang baca untuk kita semua biar saya yang habis semua ya. Satu orang yang baca buat kita semua. Ada? Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Dikatakan berbahagia adalah kita yang sudah mendengar, merenungkannya, serta yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 poin hari ini yang mau saya bagikan untuk kita semua. Tentu yang poin yang pertama adalah kabar atau berita tentang Natal. Itu poin yang pertama adalah berita tentang Natal. Tadi kita sudah baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 itu menceritakan tentang kelahiran Kristus Yesus atau bercerita tentang Natal itu sendiri. Nah, kita tahu di sini para gembala mendapat berita dari para malaikat tentang di mana Kristus Yesus lahir di kota Daud. Di ayat yang ke-10 di sini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka ini para gembala ya. Mereka ini adalah gembala, "Jangan takut, karena waktu itu ada cahaya dari langit yang menghampiri mereka, sehingga para gembala pada waktu itu merasa terkejut dan ketakutan." Ini ada cahaya apa? Karena pada waktu itu para gembala sedang berada di padang, sedang menggembalakan atau sedang menjaga ternak domba mereka. Di tengah-tengah kegelapan yang meliputi mereka hanya menyalakan, ada kayu bakar yang mereka nyalakan di samping untuk menerangi mereka, juga menghangati badan mereka,
sehingga mereka menyalakan beberapa kayu bakar, kayu mati yang ada di sana. Tiba-tiba ada cahaya yang begitu besar yang datang dari langit meliputi mereka. Dan di tengah-tengah cahaya yang besar itu ada suara yang berkata, "Jangan takut. Hari ini saya sedang memberitahukan kabar sukacita kepada kalian." Nah, kabar sukacitanya adalah di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini adalah kabar yang sangat sukacita yang disampaikan para malaikat kepada para gembala. Dan ini menurut para malaikat adalah kabar yang sukacita. Tetapi belum tentu sebenarnya itu sukacita bagi para gembala. Tetapi yang menunjukkan bahwa para gembala juga bersukacita pada waktu itu adalah mereka pergi ke Betlehem. Karena di sana dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Di mana di sana adalah kota kelahirannya Daud di sana, sehingga dikatakan di kota Daud. Sehingga para gembala pada waktu itu mereka pergi ke kota Daud atau ke Betlehem. Saya langsung lompat di ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Jadi malaikat ini adalah malaikat yang dari sorga. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem." Jadi tema hari ini, tema 2024 yang diberikan oleh PGI kepada seluruh gereja yang berada di naungannya PGI, termasuk gereja kita. Gereja kita adalah gereja yang bernaung di dalam PGI. PGI itu adalah Persekutuan atau Persekutuan Lembaga Indonesia. Jadi kita ada di dalam lembaga ini. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, para gembala mengajak teman-temannya mereka untuk pergi ke Betlehem. Itu temanya, "Mari sekarang kita pergi ke Betlehem." Kira-kira apa yang membawa para gembala ini mau pergi ke Betlehem? Yang tentunya adalah para gembala ini mereka pergi ke Betlehem karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh para malaikat. Apa yang dikatakan para malaikat kepada mereka? Tadi yang kita sudah baca. Apa yang para gembala percaya dari ucapan para malaikat yang mendatangi mereka pada waktu itu melalui cahaya yang begitu besar. Apa yang dikatakan para malaikat? Ayat 11 tadi. Apa yang dikatakan? Lukas 2 ayat 11 tadi itu. Apa? "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Karena para gembala percaya apa yang dikatakan oleh malaikat, sehingga mereka pergi ke Betlehem. Ya karena ada perhaya yang karena pengeluarkan adalah tiwelila para dari malaikat, dan yang laku adalah Betlehem. Karena itu, marilah kita pergi ke Betlehem sekarang untuk menyaksikan apa yang terjadi di sana. Mari kita pergi di sana. Sehingga mereka semua para gembala pada waktu itu mereka pergi ke Betlehem. Lalu di Betlehem mereka melihat seorang bayi yang mumil, bayi yang begitu manis, yang sedang berada di palungan. Palungan itu adalah Karabapa Daya, di mana Yesus tidak memiliki tempat di kota Betlehem atau di dalam rumah untuk Maria melahirkan Yesus. Karena semua orang di Betlehem menolak Yesus. Mereka tutup pintu rumah mereka agar Yusuf dengan Maria tidak dapat menumpang di sana dan melahirkan Yesus di tempat yang terbaik. Nah, di sana saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka atau para gembala berjumpa
dengan baik itu di dalam palungan, dan mereka menceritakan apa yang mereka dapat dari para malaikat. Para malaikat bercerita kepada mereka, kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul demikian. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu, juru selamat ya. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika mereka pergi ke sana, atau para gembala, ketika para gembala mereka sampai di Bethlehem pada waktu itu, mereka melihat di sana dan mereka bersuka cita, dan mereka menceritakan apa yang mereka dapat dari para malaikat, yaitu mereka bercerita kepada siapa? Para gembala bercerita. Karena yang ada di sana tidak mungkin bercerita dari Yesus. Yesus masih di sana. Dia tidak bisa bercerita. Mereka bukan bercerita dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka sedang bercerita dengan betul Intan, Tiara. Betul, siapa? Yusuf dengan Maria. Ada 2 orang aja di sana. Di palungan itu hanya ada 2 orang saja, orang besar, yaitu Yusuf, Maria dengan Yesus. Dan tentunya para gembala sedang menceritakan apa yang mereka dapat dari para malaikat, yaitu hari itu, waktu itu, jam itu, detik itu, Kristus Yesus yaitu juru selamat lahir di tempat itu. Ada suara yang memberitahukan kepada kami, atau para malaikat dari surga memberitahukan kepada kami bahwa di tempat ini ada yang lahir Mesias. Ini yang mereka ceritakan. Lalu ada yang berkata, ini adalah Yohanes saudara saya, dan saya sendiri adalah Filipus. Lalu Maria berkata, hai Filipus, atau shalom Filipus, kata Maria. Dan ketika para gembala bercerita tentang apa yang mereka dapat dari malaikat, Maria menyimpannya di dalam hati. Maria menyimpannya di dalam hati. Karena dikatakan di sana, juru selamat yang akan mati menghapus dosa dunia, itulah yang kami dapat dari surga, atau malaikat dari surga. Dan perkataan-perkataan dari para gembala, semuanya itu disimpan di dalam hatinya Maria. Sekalipun sebenarnya dia tidak rela ketika mendengar apa yang disampaikan para gembala, bahwa Yesus anak dari Maria itu akan mati menanggung dosa dunia. Tetapi perkataan-perkataan itu disimpan diam-diam di dalam hatinya Bunda Maria pada waktu itu. Dari saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan yang paling pertama sebenarnya, mengapa Yesus harus datang? Ini yang paling pertama. Yang paling pertama adalah mengapa Yesus harus datang. Dan tentu Yesus datang adalah tadi apa? Juru selamat. Dia adalah juru selamat. Mengapa harus ada juru selamat? Karena ada yang diselamatkan. Mengapa harus ada yang diselamatkan? Yang paling pertama adalah mengapa Yesus datang sebagai juru selamat? Karena ada yang diselamatkan. Kalau ada yang diselamatkan, mengapa harus diselamatkan? Ini yang perlu kita renungkan. Mengapa juru selamat itu datang, dan mengapa harus ada yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Yang diselamatkan adalah seluruh manusia. Mengapa seluruh manusia harus diselamatkan? Mengapa? Ada apa dengan manusia sehingga manusia harus diselamatkan? Ada apa? Mengapa manusia diselamatkan? Kita harus tahu ini. Tidak bisa kita tidak tahu. Saya tidak mau masuk tahun 2025 kita tidak tahu mengapa manusia harus diselamatkan. Saya tidak mau. Dan saya tidak mau apa arti dari Yesus itu datang sebagai juru selamat. Tentunya tadi ada yang diselamatkan. Nah, yang paling terpenting bagi saudara dan saya adalah mengapa manusia harus diselamatkan. Ada apa di dalam diri manusia sehingga manusia diselamatkan? Mengapa kita punya kalung di Pegadaian, di sana kita pergi tegus? Mengapa?
dibayar ketika kita pergi tebus kita punya kalung, lalu di sana kita bawa sesuatu. Mengapa? Ada apa dengan kalung kita sehingga kita harus pergi tebus di sana? Kenapa? Ada apa? Mungkin yang tahu, yang pernah gade ya. Mengapa kita harus tebus? Nah, untuk saya kalau memang kita biasa sendiri yang menyampaikannya, sama sebenarnya kita biar cepat, lebih cepat memahaminya, mengertinya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa manusia harus ditebus? Karena Roma 3 ayat 23. Baca satu orang. Mengapa manusia harus ditebus? Atau mengapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia, Roma 3 ayat 23. Langsung baca untuk kita semua. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berdosa. Jadi orang yang berdosa, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, mati, terpisah dengan Allah sampai dengan selama-lamanya. Itulah yang ada di dalam dirinya manusia. Dosa itu memiliki kuasa yang begitu besar, yaitu membawa kuasa. Dosa itu memiliki kuasa yang begitu besar yang membawa kematian bagi manusia atau keterpisahan dengan Allah sampai dengan selama-lamanya. Itulah yang menyebabkan Dia yang adalah Allah sendiri, Dia datang menjelmakan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini tujuannya Tuhan. Dia datang di dunia ini karena semua manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, kata Alkitab. Kalau Dia tidak datang dari sorga ke dunia ini, betapa menderitanya manusia di dalam kehidupan mereka. Atau kita ini, karena kita manusia yang berdosa pada waktu itu sebelum Yesus datang ya, dan sebelum Yesus mati kita adalah manusia yang berdosa. Baca mungkin Roma berapa sana? Roma 5 mungkin? Roma 5 ayat yang ke-19 mungkin. Coba baca satu orang. Roma 5 ayat 19. Sudah? Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa yang tidak taat di sini? Yang dimaksud Alkitab ini. Roma 5 ayat 19. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Siapa yang dimaksud di sini? Yang tidak taat. Satu orang yang tidak taat, semua termasuk Jelly dengan saya, semua kita ada di sini, Mama Abe, Mama Jelly, semua kita ini. Oleh karena ketidaktaatannya satu orang itu, semua kita ini menjadi orang berdosa. Siapa dia? Siapa? Adam. Oleh karena kesalahannya Adam, semua manusia menjadi orang yang bersalah. Tetapi di ayatnya yang 19b di sini dikatakan, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa di sini yang taat? Oleh ketaatannya satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa? Siapa yang taat sampai mati? Yang kita baca dari Lukas 2 tadi ini. Siapa? Siapa? Nama tutur rueli panadeti dupang panameti leherikam. Saya tugas tahu ya. Yang nama ya itu Yesus. Tetapi oleh karena ketaatannya Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Jadi contohnya seekor
kambing jantan kawin dengan kambing betina akan melahirkan kucing. Melahirkan apa? Melahirkan kambing. Seekor monyet jantan kawin dengan jantan betina akan melahirkan kucing. Melahirkan monyet. Seekor ayam kawin dengan seekor ayam betina akan melahirkan ayam. Orang yang berdosa akan melahirkan orang berdosa. Orang yang berdosa, orang benar akan melahirkan orang benar. Jadi saudara dan saya sekarang lahir di mana? Dari orang berdosa atau kita sudah lahir di dalam orang benar? Ini yang paling terpenting. Yesus adalah orang yang benar. Yesus lahir supaya kita dapat dilahirkan kembali. Jadi kalau kita imani, ya kata Pawaya, kalau kita percaya bahwa saya ini telah dilahirkan oleh Kristus Yesus, kita ini bukan orang berdosa, tetapi kita adalah orang benar. Orang benar. Jadi semua orang yang lahir dari Adam itu, mereka adalah orang berdosa. Sehingga ada tidak di sini yang kursus maki, kursus, tahu arti kursus atau sekolah khusus untuk maki? Kenapa tidak? Kenapa tidak, Ince? Kenapa tidak ada yang sekolah khusus untuk maki? Ada tidak yang sekolah khusus untuk berbohong? Ada tidak yang sekolah khusus untuk mencuri? Satu saja. Ada tidak sekolah khusus untuk maki? Tidak ada. Kenapa? Bukan hal yang baru. Karena itu sudah ada di dalam seluruh tubuh manusia. Semua. Yang jahat semua itu sudah ada di dalam tubuh manusia. Jadi untuk masalah mencuri, berbohong, maki tidak perlu kursus. Yang kursus itu hanya kursus bahasa Inggris, yaitu di tempat saya. Hanya untuk kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Korea, kursus bahasa Sabu, kursus bahasa Sumba itu ada. Tetapi kursus untuk maki tidak ada. Kenapa? Karena di dalam diri manusia dengan sendirinya maki itu sudah ada. Semua yang kotor itu sudah berada di dalam diri manusia. Seperti tadi itu. Karena jantannya itu dengan betinanya itu adalah monyet, makanya melahirkan monyet. Jadi anak monyet itu melahirkan apa lagi? Anak monyet akan melahirkan monyet. Itu lagi melahirkan monyet. Itu akan melahirkan monyet. Sampai mati akan melahirkan monyet. Selagi kita belum ada di dalam Kristus Yesus, kita adalah orang yang berdosa. Selagi kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita, kita adalah orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa, kata Roma 6 ayat 23 adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih karunia kamu telah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus. Ini yang terpenting. Jadi tadi mengapa harus ada juru selamat? Karena ada yang diselamatkan. Mengapa manusia diselamatkan? Karena manusia adalah orang yang berdosa. Ini yang paling terpenting. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita adalah orang yang berdosa, maka Yesus itu menyelamatkan kita. Ada orang yang suka maki. Karena dia suka maki, orang itu berkata, mulut kotor. Jadi ada satu orang, dia ambil deterjen yang sebagian kemarin. Yang merek apa kemarin? Merek Bom. Dia ambil deterjen merek Bom 1 kilo. Sini kau, mulut kotor. Saya cuci kau mulut. Dia cuci di mulut. Sepanjang dia cuci di mulut juga dia juga dicaci maki juga. Jadi bukan mulutnya ini yang kotor sebenarnya, tetapi yang kotor itu adalah hatinya yang kotor. Bukan mulutnya dicuci. Dia pun juga akan dapat cacian
dari orang yang dicuci, yang di mulutnya dicuci ini. Sepanjang dia mulutnya dicuci, sepanjang itu pun juga dia dapat caci maki. Karena bukan mulutnya yang kotor, tetapi yang kotor itu adalah hati. Dan itu hanya dapat dibersihkan dengan Roh Kudus yang senantiasa kita miliki dalam hidup kita. Jadi sebenarnya masalah maki itu bukan ada di sini, sudah ada di dalam hati. Sehingga tidak perlu kita kursus untuk maki, ya. Tidak perlu kursus laku pahakuala atau ada gedung sekolah tempat belajar maki. Tidak ada. Hanya sekolah tempat belajar kita pintar menghitung 1 sampai 1000, dan kita bisa menulis dari A sampai Z dan lain sebagainya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita adalah manusia yang kotor, manusia yang jahat, sehingga Yesus itu datang menyelamatkan kita. Itulah sebabnya marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, kita menyaksikan apa yang terjadi di sana. Sehingga ketika mereka sampai di sana, mereka bercerita dengan Yusuf, dengan Maria, dan ketika itu mereka sangatlah bersukacita. Ada juga selain para gembala yang berjumpa dengan bayi Yesus. Siapa mereka? Siapa? Yang berjumpa dengan Yesus itu, bayi Yesus itu, siapa? Selain para gembala, orang Majus. 3 orang Majus juga berjumpa dengan Yesus. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berkata demikian, wah, betapa bodohnya kita. Mengapa kita mencari Mesias Juru Selamat itu di kota mana? Yang pertama? Yerusalem. Dia ternyata bukan lahir di kota sana, di tempat yang baik. Sambil mereka bercerita, ternyata Mesias ini lahir di kandang domba. Betapa bodohnya kita. Begitu panjang perjalanan kita, betapa bahagianya kita hari ini. Kita sudah berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka sangat bersukacita karena lebih kurang mereka dalam perjalanan selama 2 tahun. Mereka di dalam perjalanan sampai mereka berjumpa dengan Yesus. Dan di sana mereka bertemu dengan para gembala, mereka bercerita dan mereka bersukacita. Dan pada waktu itu mereka para gembala kembali ke tempat mereka, yaitu kita dapat di ayatnya yang ke satu orang baca ayat yang ke-20. Ayat terakhir itu, ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Karena itu kembalilah para gembala. Kemana para gembala kembali? Kemana? Kembali di mana para gembala itu? Mereka bukan dari surga. Kembalilah mereka para gembala itu. Kembali ke mana? Tadi mereka datang dari mana? Tadi mereka datang dari mana? Ke Bethlehem itu. Dan di ayat 20 mereka berkata, di sini berkata, maka kembalilah mereka ke tempat mereka. Kembali ke mana? Ke Padang. Tadi mereka dari Padang, lalu mereka kembali ke Padang. Betul sekali. Dari tempat mereka tadi itu di Padang. Sementara menggembalakan ternak domba mereka, ada suara yang berbicara kepada mereka yang membawa mereka pergi ke Bethlehem. Setelah mereka berjumpa dengan melihat dan menyaksikan apa yang ada di Bethlehem, mereka kembali ke Padang. Mereka kembali ke Padang sambil memuji, memuliakan Tuhan. Tidak peduli saudara dengan saya ini adalah petani, mau polisi, mau pak guru, mau guru Injil, ataupun seorang petenun ikat. Tidak
kita memuji, memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Allah. Di sini dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesuai sekali. Jadi sesuai artinya apa yang dikatakan oleh para gembala itu pun juga yang mereka lihat di sana. Mereka melihat bayi kecil, tetapi mereka percaya bahwa bayi kecil itu adalah sang juru selamat. Bayi itu adalah sang Mesias. Dia itu yang mati menyelamatkan atau menanggung dosa seluruh manusia. Jadi mari pada waktu itu para pemberita Injil pada waktu itu kita melihat Yesus jalan kaki, dia capek, dia duduk di atas batu, dia duduk di atas bukit, lalu dia memberitakan Injil. Dia harus menyeberangi yang namanya sungai, yang namanya lembah. Dia naik turun bukit, lalu dia menyeberang sungai kecil, sungai besar untuk memberitakan Injil. Hari ini tidak perlu. Hari ini pun juga kita bisa memberitakan Injil dari tempat tidur sampai ke Amerika. Caranya bagaimana? Kita sementara tidur, kita bisa memberitakan Injil sampai ke Amerika di luar sana. Caranya bagaimana? Hari ini 2024 atau 2023, 2024. Caranya bagaimana? Memberitakan Injil. Di kamar saja Amerika bisa dengar. Pakai apa? Chelsea pakai begini, pakai apa? Pakai medsos. Ada media sosial, ada Facebook, ada Telegram, ada Twitter. Gunakan, ada YouTube, betul. Gunakan media yang kita miliki itu untuk memberitakan Injil. Jangan menggunakan itu media buat status. Saya lapar. Aduh, saya mau berak. Buat semua di status yang tidak berguna. Mari kita menggunakan media atau HP yang kita miliki, baca satu ayat atau dengar renungan, ambil renungan itu, posting. Betapa bodohnya kamu, hai orang bodoh. Hai kamu, betapa bodohnya kamu membunuh dirimu sendiri. Ketika dilihat oleh orang yang mau gantung diri di atas pohon tomat, dia gagal untuk bunuh diri. Kenapa tertawa cuma? Saya bilang apa barusan? Kenapa tertawa? Oh, karena saya bilang pohon tomat. Jadi ketika kita tulis buang di jalan kertas, bisa kita tulis begitu, lalu kita copot, ada ayat, ada Alkitab di HP. Oh, Roma 5 ayat 19. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Tetapi oleh karena ketaatan, posting itu, kirim, semua orang melihatnya. Oh, siapa yang tidak taat di sini? Siapa yang tidak taat? Siapa yang tidak taat? Dia tidak taat. Hah? Siapa yang taat di sini? Yang taat siapa? Pagi, selamat datang, selamat duduk Mama Dewi. Jadi di sini dia, oh, Adam yang tidak taat. Oh, karena Adam tidak taat, jadi saya juga menjadi orang yang berdosa. Adam tidak taat. Terus bagaimana dengan saya? Saya orang berdosa. Bagaimana? Dia bisa lihat. Lalu dia dapat, lalu dia jalan terus, dia jalan. Lalu dia sampai di kafe, dia duduk. Dia buka Facebook. Ternyata dia berteman dengan Jelly. Dia buka, lihat statusnya Jelly. Ada tulis di sana Roma 6 ayat 23.
upah dosa adalah maut. Hah? Upah dosa maut. Saya orang berdosa, berarti saya maut, mati, binasa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya jangan binasa? Dia pulang, dia sedih. Saya orang berdosa. Tadi saya baca status satu orang di sana, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dia pulang ke rumah. Sampai ke rumah, dia lihat Facebook, dia lihat Twitter, dia lihat Instagram di sana. Dia nonton YouTube. Ternyata di YouTube ada Ince. Dia lagi sharing di sana, di sana dia sharing. Di sana dia sharing di situ. Tetapi dia baca di situ di Roma 3 ayatnya yang ke-24. Dia baca di sana, dia lihat Ince lagi sharing di sana, dia lihat. Tetapi oleh Roma 3 itu apa kata di sana? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Oh, ternyata ada darah Kristus Yesus sehingga saya ini dibenarkan. Wah, saya harus percaya Tuhan saya harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau saya tidak percaya sama Tuhan Yesus, saya adalah orang yang benar. Lalu dia lanjut terus oleh Inca di sana di sharingnya di Roma 5 ayat 19b. Tetapi oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan. Tetapi oleh karena ketaatan satu orang kamu telah menjadi orang yang benar. Saya mau percaya sama Tuhan percaya sama Tuhan Yesus. Jadi artinya di sini saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita menggunakan media HP kita dengan sebaik-baik mungkinnya, kita dapat memberkati orang lain. Jangan kita buat di status saya lapar, buat status. Sakit perut, mau ke WC, buat status. Itu yang tidak berguna. Mari kita menggunakan media yang kita miliki supaya itu dapat memberkati orang lain. Saya punya kisah satu orang kakek. Satu orang kakek itu dia sudah lumpuh, dia sudah tuli, sehingga dia tidak bisa lagi bepergian kemana-mana karena dia lumpuh. Dan dia memiliki rumah yang bertingkat. Karena dia lumpuh, dia memberitahukan dia punya anak-anak untuk naikkan dia ke tingkat yang paling terakhir, yang paling tinggi. Nah, yang dia lakukan setiap waktu adalah setelah dia minum teh, setelah dia makan, yang dia lakukan adalah menulis renungan. Ketika dia tulis renungan, lalu dia lemparkan, jatuh ke bawah, karena dia punya tempat tinggi. Lalu setiap hari dia tulis renungan, lalu dia lemparkan. Setiap hari dia tulis renungan, dia lemparkan. Satu ketika ada satu orang yang mau naik di rumahnya dia. Diam-diam mau naik di atas rumahnya dia untuk menjatuhkan diri. Lalu pagi-pagi seorang wanita itu dia pergi di rumah itu bertingkat. Lalu di sana dia jalan, dia lihat ada kertas. Lalu dia sempat ambil kertas. Hai manusia yang bodoh, mengapa kamu mau membunuh dirimu sendiri? Saya orang bodoh. Ketika saya mau bunuh diri sendiri. Dia baca tulisan dari seorang kakek yang lumpuh. Dia temukan di jalan. Hai manusia yang bodoh, mengapa kamu mau membunuh dirimu sendiri? Akhirnya dia gagal, tidak jadi membunuh dirinya sendiri. Hanya oleh karena sepotong kertas yang ditulis oleh seorang kakek yang tak berdaya itu.
Di dalam segala keterbatasan, segala kelemahan kita, apa yang bisa kita lakukan, marilah kita lakukannya sekiranya itu dapat memberkati orang lain. Jangan kita menggunakan kehidupan kita ini dengan sesuatu yang tidak berguna. Marilah kita menggunakan kesempatan demi kesempatan yang kita miliki ini untuk memberkati orang lain. Sekiranya itu bisa memberkati dia, dan kita jangan berjenuh-jenuh untuk berbuat baik. Sekalipun orang tidak menganggap kita, sekalipun orang menganggap kita ini tidak berguna, sekalipun orang lain menganggap kita tidak ada hasil daripada apa yang kita lakukan, marilah kita jangan jemu-jemu untuk terus kita berbuat baik. Kalau itu tidak memberkati orang itu, bisa saja kita memberkati orang lain. Sama seperti tadi ini. Sekalipun dia adalah seorang yang kakek lumpuh, tidak berdaya, tetapi setiap hari yang dia lakukan adalah menulis renungan. Dia ambil ayat satu ayat, dia copot, dia tulis, lalu dia lemparkan ke bawah. Lalu renungan itu setiap hari di bawah angin. Kadang dalam satu hari itu tidak ada yang baca renungannya dia, tetapi dia tidak bosan-bosan menulis renungan. Dia terus membuat renungan sampai ditemukan kertas renungannya oleh seorang wanita yang mau membunuh dirinya. Dan dia tidak jadi bunuh diri gara-gara sepotong kertas kecil yang ditulis oleh seorang kakek. Dan itu sudah dia menjadi berkat. Lumpuh tapi dia bisa menjadi berkat. Nah, sekarang kita memiliki kesehatan tubuh yang sempurna. Kita memiliki kedua mata yang melek, kedua tangan yang baik, kedua kaki dan tubuh kita yang baik. Marilah seluruh tubuh kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun sementara tenun saja, pujikan nama Tuhan saja. Sementara kita tanam ubi, tanam kacang, tanam jagung, muliakanlah nama Tuhan. Seperti para gembala ketika mereka kembali ke padang untuk melanjutkan tugas mereka menggembalakan ternak domba mereka, Alkitab berkata mereka pulang dengan bersukacita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan namanya Tuhan. Tidak peduli saudara dan saya adalah seorang petani, adalah seorang guru, seorang polisi, seorang tentara, tetapi ketika kita terus memberitakan Injil dengan apa yang kita miliki, itulah yang namanya hamba Allah, itulah yang namanya hamba Tuhan. Bukan karena ketika dia didoakan, dia disumpahkan menjadi pendeta, baru dia menjadi hamba Allah. Tidak. Tetapi ketika kita menceritakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadimu, ketika kita menceritakan itu, itulah kita dikatakan sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, umat Tuhan, atau anak-anak Tuhan, atau pengikutnya Tuhan. Marilah kita terus memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita selagi kita ini hidup. Gunakanlah kesempatan. Gunakan segala media yang kita miliki. Jangan kita menggunakan media yang kita miliki itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Gunakan media kita itu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi juru selamat kita itu hanyalah satu orang, yaitu Yesus. Jadi yang menjadi juru selamat itu haruslah manusia. Tapi di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu hanyalah Tuhan. Tetapi syaratnya untuk menyelamatkan manusia haruslah manusia. Tetapi harus manusia yang tidak berdosa. Di surga ada manusia. Tidak ada manusia di surga. Di surga hanya ada Tuhan Allah. Tetapi dia bukan manusia. Bagaimana caranya supaya dia harus menjadi manusia? Dia harus menjelmakan dirinya dan dia harus lahir dari seorang manusia. Dia harus lahir jadi manusia dan dialah yang menjadi juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Dan dialah satu-satunya juru selamat, yaitu baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu yang saya ulang-ulang di kuya kemarin,
Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Tidak ada satu orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan untuk sampai ke surga. Tidak ada dua jalan. Ada yang berkata ada melalui perbuatan baik, dan ada juga melalui berhenti berbuat dosa. Ada tidak di sini yang berhenti berbuat dosa dan dia tidak menjadi orang berdosa? Siapa yang pernah gadai? Pernah gadai. Ketika gadai, pernah tidak pinjam tambah lagi? Saya, tidak ada. Lalu kalau sudah gadai berarti kita punya uang. Bukan uang, utang. Jadi dosa itu adalah utang. Jadi kita punya utang. Lalu Mama Jerry bilang, Pak, saya tidak mau utang lagi. Saya tidak mau lagi utang. Langsung lunas utangnya? Tidak. Bagaimana cara supaya lunas? Harus bayar dulu. Harus tebus. Orang tidak akan pernah bisa menjadi orang yang tidak berdosa dengan berhenti berbuat dosa. Saya berhenti berbuat dosa, saya tidak punya dosa lagi. Begitu. Jadi kalau Tiara pinjam uang di saya, saat ini pinjam 100 juta. Minggu depan lagi Tiara pinjam lagi 100 juta. Bulan depan lagi dia pinjam 1 miliar lagi di saya. Karena saya menjual. Amin kan saja ya. Lalu saya bilang, Tiara, kembalikan uang saya, utangmu itu. Lalu dia bilang, Om Pendeta, saya berhenti utang. Langsung lunas utangnya? Tidak bisa. Om Pendeta, saya sekarang satu utang 1 miliar 200 juta, tapi saya berhenti berutang sekarang, Om Pendeta. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Harus harus bayar lunas. Begitu baru kita selesai utangmu. Kita jadi Tiara tidak bisa selesai utangnya di saya dengan berhenti berutang. Demikianlah kita manusia di dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang tidak berdosa dengan berhenti berbuat dosa. Harus kita bayar. Dan yang harus dibayar itu dengan nyawa. Siapa yang bayar dengan nyawa dosa kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirilah yang membayar dengan nyawa. Dia berkata di atas kayu salib, yaitu sudah selesai. Hala punya kawan. Sudah selesai katanya. Jadi dosa kita sudah selesai ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada satu orang profesor. Dia adalah seorang profesor yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada, bagaimana modelnya? Bagaimana modelnya kalau Tuhan itu ada? Dia bertanya demikian. Apakah Tuhan itu mukanya bulat, mukanya lonjong, rambutnya pendek, botak atau panjang? Kasih tahu katanya. Saya tidak percaya ada Tuhan. Dia tidak percaya adanya Tuhan, seorang profesor ini.
Lalu tidak ada seorang murid pun juga mahasiswa yang bisa menjawab itu. Lalu ada yang mau bertanya, ada yang mau bantah, kata dia. Lalu seorang murid dia bilang, excuse me sir, permisi, dia bilang begini, saya tidak bertanya kepada Bapak Profesor, tapi saya mau bertanya kepada teman-teman mahasiswa. Tahu mahasiswa? Tahu. Siapa mereka mahasiswa? Hah? Orang kuliah? Iya. Orang yang kuliah. Mahasiswa ya, bukan tahu ya? Bukan mahasiswa. Jadi izin Pak Profesor, saya mau bertanya kepada teman-teman saya. Teman-teman, siapa yang melihat otaknya Pak Profesor? Enggak, kata teman-temannya. Lalu dia tanya kedua, teman-teman, apakah otak Pak Profesor itu lonjong atau bulat atau panjang atau persegi, katanya? Tidak tahu. Jadi kesimpulannya adalah saya tidak melihat otaknya Pak Profesor. Kalau begitu Pak Profesor tidak punya otak. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti. Karena tidak dilihat semua, apakah dia itu tidak ada? Apakah karena otaknya Pak Profesor itu tidak terlihat dengan mata, apakah dia tidak punya otak? Tidak ya? Dia ada otak, tapi tidak terlihat karena dibungkus dengan kepala yang hitam, rambutnya. Apakah pernah melihat listrik modelnya seperti apa? Tidak pernah lihat. Jadi kalau Mama Aben mau tahu listrik seperti apa, pegang kabel telanjang Mama Aben. Kalau mau tahu ada atau tidak listrik di sana, pegang kabel telanjang aja. Kalau mau jangan pegang. Baik kalau masih bisa bernapas. Kalau tidak bernapas, nanti berganti status lagi ALM lagi nanti. Jadi ini kesimpulannya, belum tentu yang tidak terlihat itu tidak ada. Baik, mari kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang baik, terima